Berikutnya, kita akan memfungsikan button cancel dan button checkout-nya. Dari button cancel terlebih dahulu ini cukup sederhana, yaitu kita akan looping setiap selected row, sehingga nanti kalau kita pilih dalam jumlah banyak sekaligus dan semua yang baris terpilih tersebut langsung bisa di remove. Jadi sederhana sedemikian rupa untuk button cancel-nya. Kemudian kita tentu akan menambahkan checkout-nya. Checkout-nya sendiri kita akan lakukan tambahkan query pada XSD-nya terlebih dahulu, yaitu di tabel barangnya. Pada saat menambahkan query, kita bebas ya boleh menggunakan SQL statement, store procedure, ataupun store procedure yang sudah ada. Yang pasti saya mungkin mencontohkan menggunakan SQL statement yang ini, karena biar cepat aja. Query yang kita akan tambahkan yaitu query update, karena kita mau mengupdate jumlah barangnya. Jumlah barangnya dikurangi sesuai dengan yang sudah masuk ke dalam button checkout tadi, yang kita checkout. Dan query yang kita pakai sederhana sekali seperti ini doang, yaitu mengupdate tabel barang di mana kita akan mengurangi stoknya dengan parameter stok yang dikurang. Jadi nanti kita memerlukan stok yang dikurang dari tabel yang pada saat kita checkout nantinya. Lalu menguranginya berdasarkan ID dipilih tentu saja, karena kita melihat ID barang apa yang dibeli, lalu dia akan dikurangi dengan sejumlah stok yang memang dibelanjakannya. Lalu ini kita akan tambahkan dan kita kasih nama update stock. Jadi nanti kita akan memanggilnya menggunakan perintah update stock. Nah, finish. Penambahannya kita akan tambahkan di button checkout dengan cara kita looping sebanyak data review rows count -2. Kenapa di -2? Padahal kan umumnya kalau looping itu adalah -1 bukan -2. Di sini karena kalau -1 itu kan karena memang data dari 0. Sementara yang ini adalah counting. Counting itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena data looping biasanya data looping yang mulai dari 0, makanya kita -1 supaya menyesuaikan dengan indeks looping i-nya terhadap count yang memang mulai dari 1. Tapi kalau ini dia jadi 2, -2 karena kita memiliki ini, si data review-nya itu menyalakan add, edit, dan delete. Karena add, edit, dan delete ini nyala, kita memiliki kolom baru di sini. Sehingga dianggapannya itu jadi kayak ada kolom ke tambahan lagi. Kalau ini kita matikan, nah itu kan kalian bisa lihat bahwa dia hilang. Makanya di sini kalau memang ini nyala, kalian harus menyesuaikan kolomnya itu yaitu -2, mengurangi pada saat kolom yang kalian menyalakan option adding-nya ini. Itu kalau kalian memang menyalakan adding-nya ini. Tapi kalau tidak ya sebenarnya -1 sama seperti biasa. Lalu, loopnya itu sendiri di sini di dalamnya kita memanggil update stock yang tadi kita sudah bahas. Parameter yang diperlukan adalah 2 buah, yaitu ID barang dan jumlah stok yang dikuranginya. Kebetulan parameternya berurutan adalah pertama, jumlah barang yang dibelinya, yaitu kolom ketiga, 0, 1, 2, 3. Nanti kita akan lihat 0, 1, 2, 3 kira-kira di sebelah sini adalah quantity memang barang yang dibelinya. Dan apa yang dikuranginya adalah berdasarkan ID barangnya yang memang terletak pada kolom paling pertama 0, yaitu yang paling sebelah kiri nanti di sebelah sini. Jadi nanti kalau ini sudah kita sesuaikan, kita bisa jalankan seperti ini. Nah, kita coba menambahkan yang ini ya paling atas ya, Sabunuvo sebanyak 5 kali. Terus karena sudah seperti ini tadi yang indeks nomor 0, berarti kita mengurangi berdasarkan kolom 1 yaitu ID barang, dan jumlah barang yang dikurangi adalah sebanyak yang di kolom 4 yaitu 5. Kita check out. Nantinya dia akan berkurang. Nah, itu sudah bisa. Cuma di sini, kalau kita menggunakan SQL yang sifatnya local database atau bisa dibilang portable SQL yang memang ditempelin, itu ada sedikit problem. Jadi kalau ini kita close, terus kita jalanin lagi, stoknya tidak berkurang, balik lagi menjadi 5. Masalah ini hanya akan keluar kalau kalian menggunakan local database, yaitu database yang menggunakan file MDF yang di-copy dan demikian rupa. Kalau kalian connect langsung ke dalam SQL Server, itu tidak akan menjadi masalah, pasti akan langsung berkurang sedemikian rupa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita harus menyalakan satu settingan pada MDF di sini. MDF itu ada settingan yang namanya copy to output directory copy always. Apa yang dilakukan ini adalah kalau kita menuju ke foldernya dulu, terlebih dahulu folder projectnya, saya menuju ke sana. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan project saya di foldernya, yaitu di sini terdapat file MDF-nya di luar, lalu di dalam bin debug-nya itu juga terdapat file MDF. Kalau kita jalanin kayak gini ya, langsung dari actionnya kita jalani misalkan add to chart, kita check out, kita tutup, terus kita jalan lagi actionnya, terus kita lihat tidak ada masalah. Jadi pada dasarnya sebenarnya jalan, nggak ada masalah seperti biasa. Cuma ini masalah itu hanya terjadi kalau kita jalanin si program itu dari
di sini, yaitu di Visual Studio-nya. Kalau kita jalan lagi start, dia kembali lagi menjadi 95. Yang terjadi karena tadi kita menyalakan settingan yang kita bilang tadi copy always di sini adalah si Visual Studio melakukan copy terhadap database NDF yang ini yang memang nilainya 95 ke bin debug-nya ditimpa di sini. Jadi apa yang sudah terjadi kan dilakukan di sini, tapi datanya pada saat dijalanin di running itu dia akan copy balik ini ke sini sehingga datanya ketimpa. Apa yang kita lakukan perubahan dia jadinya ya tidak berfungsi. Makanya itu yang disebut dengan settingan copy always-nya itu. Perhatikan, mungkin kalau kalian supaya nggak bingung, copy always-nya itu adalah kita ganti menjadi copy if newer. Sehingga pada kalau kita jalanin, kita kurangin, check out, terus kita tutup, jalanin lagi. Sekarang dia pasti sudah berkurang sama seperti biasa, seperti itu. Jadi ini supaya kalian nggak bingung. Pada dasarnya kalau kalian gunakan local database, itu memperhatikan kondisi kayak pengcopy dari project folder ke bin debug-nya. Kalau kalian sudah jadi exe, itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan kalau kalian gunakan tidak lokal database yaitu SQL server, itu juga tidak ada masalah gitu, seperti itu. Dan ini juga button cancel sudah berfungsi ya. Kalau kita tambahkan dalam jumlah banyak satu lagi, saya pilih sekaligus, saya cancel. Ya, semuanya terdelete seperti itu. Demikian tutorial kita mengenai button cancel dan checkout-nya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.